Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Barisi, NIM 220 NIM 060. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemilu 2024 dalam perspektif milenial. Indonesia menempati urutan keempat pengguna media sosial terbanyak di dunia, dan ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap media sosial menunjukkan sikap dan kebiasaannya dalam bersosial melalui digitalisasi dengan lingkungannya. Seiring dengan kebebasan berpendapat di Indonesia yang dilindungi oleh pasal 28 Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan kebebasan rezim Orde Lama pada era reformasi tahun 1998, menjadi aktivitas media sosial menjadi lebih intens, cepat, dan real time. Pada tahun 2022, data KPU bocor sebanyak 105 juta data kependudukan dan dibagi di forum online Bridge Forum oleh akun Bejorka dengan harga jual 5 juta US dollar. Laporan oleh Koordinator Definisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu yang menyatakan bahwa telah menerima 7.650 laporan serang siber di Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, dan Sumatera Barat berupa pencurian dan rahasia Bawaslu, data penyelesaian sengketa proses pemilu dan penyelenggaraan administrasi, hingga pencurian data pemilu. Akibat dari serangan siber di atas dapat merusak sistem informasi dan mengganggu pelayanan publik, namun juga menghilangkan data termasuk bocornya data pribadi penduduk yang berpotensi timbulnya kekacauan politik dan ketidakpercayaan masyarakat pada lembaga pelaksanaan dan hasil pemilu. Namun demikian, fakta yang terjadi aktivitas individu di media sosial cenderung terlalu bebas, kebablasan, dan bahkan seenaknya berpendapat. Tidak ada lagi batasan dalam pendapatan yang disampaikan oleh media sosial dan melanggar aturan kebebasan berpendapat di media sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau lebih dikenal dengan UU ITE. Tingginya aktivitas dalam media sosial tidak jarang memicu dan memacu ketentangan antar pengguna. Ketegangan tersebut tak lepas sebagai dampak dari sosok aktor penggerak yang dikenal sebagai opinion maker yang pada perkembangannya kemudian menjadi buzzer. Menjelang pemilu 2024, buzzer telah lebih terorganisir, terlepas dari pembayaran maupun tidak, maupun postingan telah dan akan terus mengontori ruang publik media sosial, dan sebagai netizen maupun tidak mau akan melihat, membaca, menonton, berpikir, lalu terpengaruh dan membalas postingan atau upload materi, atau bahkan menjadi bahan acuan guna mengambil keputusan. Netizen saat ini, terutama dari kalangan milenial yang baru akan memilih dalam pemilu 2024, banyak yang tidak mengetahui rekam jejak dari para capres dan wapres, sehingga anak mutlak mengandalkan informasi dari media sosial. Hal ini mungkin akan terjadi mewakili cara pandang atau perspektif netizen Indonesia menjelang pemilu 2024 nanti. Peran eksklarasi buzzer yang kian memanas pula mewarnai pemilu 2019 dan menjelang pemilu 2024 ini. Para buzzer politik secara sempit membela mati-matian kepentingan politiknya dan memencar habis-habisan lawan politiknya.
penyampaiannya berbagai ujaran kebencian menjadi hasrat politik. Karena kepentingan politik tersebut terpersonifikasi pada capres dan wapres pemilihannya, maka pembelaan dan perlawanan yang terjadi juga bersifat personal. Hal ini yang memungkinkan akan terjadi mewakili cara pandang atau perspektif netizen Indonesia jelang pemilu 2024 nanti. Peran eksklarasi buzzer yang kian memanas pula mewarnai pemilu 2019 dan jelang pemilu 2024 ini. Para buzzer politik secara sempit membela mati-matian kepentingan politiknya dan mencerca habis-habisan lawan politiknya, mencapai berbagai ujaran kebencian menjadi hasrat politik. Karena kepentingan politik tersebut terpersonifikasi pada capres dan wapres pilihannya, maka pembelaan dan perlawanan yang terjadi juga bersifat personal. Mungkin cuman itu saja yang bisa saya sampaikan, karena hanya sedikit, tidak banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.